Saudara, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan mulai diberlakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai hari ini dan akan berlaku hingga 7 Mei 2020 mendatang. Setelah 3 hari dilakukan uji coba pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Makassar, hari ini PSBB sudah resmi diterapkan. Penerapan mulai berlaku hari ini hingga 7 Mei mendatang. Dalam penerapan PSBB ini juga akan diberlakukan aturan-aturan bagi pelanggar. Namun tidak berlaku untuk beberapa aktivitas, diantaranya penjual sembako, toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, produksi alat kesehatan, kantor pelayanan publik, dan kantor media massa. Dalam penerapan PSBB ini, 6 perbatasan yang menjadi akses utama masuk ke wilayah Makassar juga akan dijaga ketat oleh kepolisian. Langkah ini adalah untuk membatasi aktivitas warga yang ingin masuk ke kota ataupun sebaliknya. Bagaimana pelaksanaan PSBB di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Winda Anggraini, yang akan melaporkan langsung dari Kota Makassar. Winda, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan atau pantauan pelaksanaan PSBB hari pertama di Makassar? Ya, Timothy dan juga saudara, pemeriksaan oleh petugas penanganan COVID-19 di Kota Makassar di hari pertama PSBB baru saja dilakukan. Tepatnya di perbatasan Goa Makassar di Jalan Sultan Alauddin. Dapat terlihat di belakang saya saat ini petugas sedang melakukan pemeriksaan terhadap warga yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat sejumlah mobil yang ditahan dan juga ada pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang ditahan karena tidak menggunakan masker. Sehingga petugas memberikan masker secara gratis kepada warga atau meminta agar warga tersebut untuk pulang kembali ke rumah untuk mengambil masker lalu melakukan aktivitasnya. Lalu juga ada pelarangan untuk berboncengan bagi pengendara motor kecuali dalam satu keluarga. Selain itu, saudara, petugas juga akan melakukan pengecekan kesehatan kepada setiap warga yang melintas di area ini dan melakukan pengecekan agar tidak ada penumpang kendaraan roda 4 yang duduk di bagian depan tepat di samping supir, melainkan duduk di bagian tengah ataupun juga di bagian belakang. Sementara untuk angkutan umum diperbolehkan beroperasi, akan tetapi kapasitas atau jumlah penumpang haruslah 50% dari total kapasitas angkutan tersebut. Dan di Kota Makassar sendiri selama pelaksanaan PSBB ini ada 6 titik wilayah perbatasan Kota Makassar yang dijaga oleh pihak kepolisian, yaitu di perbatasan Goa Makassar, Jalan Sultan Alauddin, lalu di Jalan Tamangaparaya, Aropala Hertasning Makassar, dan juga Jembatan Barombong. Lalu ada 2 titik perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, yaitu di Simpang 5, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, yang juga dijaga ketat oleh pihak personil TNI Polri ataupun juga petugas penanganan COVID-19 di Makassar, Timothy. Ya, saya klarifikasi saja, tadi Anda mengatakan mobil dan juga pengendara motor ditahan, ini dalam arti diberhentikan begitu ya, tapi bisa melanjutkan perjalanan ya? Iya. Oke, nah respon masyarakat sendiri sejauh ini bagaimana, Winda, terhadap pemberlakuan PSBB? Kalau saya lihat dari beberapa gambar yang kita perhatikan dari Makassar, tampaknya memang masih banyak pengendara motor khususnya yang belum menggunakan masker, yang tampaknya belum mengetahui apa-apa saja yang harus mereka penuhi atau persyaratannya untuk bisa tetap beroperasi ataupun beraktivitas. Iya, sebenarnya sudah dilakukan uji coba 3 hari sebelum tanggal 24 ini dan juga sudah dilakukan sosialisasi 1 pekan sebelum dilakukannya pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar. Akan tetapi memang masih ada saja warga yang belum patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Oleh karena itu, petugas memberikan masker secara gratis kepada pengendara yang belum menggunakan masker dan juga memberikan sanksi teguran dan peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Makassar. Selain itu juga di sejumlah permukiman warga, mulai dari perumahan hingga lorong-lorong yang ada di Kota Makassar, sudah dilakukan
penutupan akses masuk ke perumahan ataupun lorong-lorong tersebut. Jadi sosialisasi untuk PSBB ini sudah dilakukan hingga tingkat RT RW, dan warga pun juga kami melihat sudah mulai patuh untuk tetap berada di rumah saja, dan juga di lorong-lorong atau sejumlah jalan di Kota Makassar ditutup bagi warga asing yang tidak tinggal di dalam perumahan tersebut, dan sudah ada pihak-pihak atau petugas-petugas keamanan di setiap perumahan yang berjaga untuk memeriksa siapa saja yang masuk dan keluar di tempat tersebut untuk memutus mata rantai COVID-19, Timothy. Lalu bagaimana dampaknya terhadap warga Makassar dalam arti untuk area-area umum seperti lokasi-lokasi perdagangan, mungkin itu pusat perbelanjaan, restoran, bagaimana dampaknya terhadap operasional mereka? Apakah memang sama sekali tutup atau bagaimana? Iya, jadi ada pengecualian selama PSBB ini untuk kantor pemerintahan, kemudian juga media massa masih boleh beroperasi, termasuk untuk penyuplai barang-barang kebutuhan sehari-hari ataupun juga kebutuhan pokok seperti supermarket ataupun juga minimarket yang masih buka hingga saat ini. Akan tetapi ada jam operasional yang diberlakukan oleh pemerintah. Untuk jadwal operasionalnya hanya buka hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk pusat perbelanjaan atau mal-mal yang ada di Kota Makassar, semuanya saat ini sudah ditutup kecuali area supermarket dari pusat perbelanjaan tersebut yang masih dibuka hingga saat ini. Kami juga melihat setiap supermarket ataupun juga minimarket saat ini sudah melakukan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti melakukan penyemprotan disinfeksi, pengecekan suhu tubuh, dan mewajibkan seluruh pelanggan yang datang di supermarket tersebut untuk menggunakan masker dan menjaga jarak ketika antri di bagian kasir. Sehingga saat ini respon dari masyarakat sudah banyak juga yang sadar akan pentingnya kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, Timothy. Baik, terima kasih Winda Anggraini melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, bagaimana pelaksanaan hari pertama PSBB di Makassar.